Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Raqib lam tadkhul ya. Lam yadkhul, belum masuk. Untuk nama silahkan rename pakai Arab ya. Ini bisa pakai Arab, rename. Ini ada Maulana Madani ya, pengen ikut melihat belajar level 2. Hari ini jadwalnya Ustadz Abdul Raqib mudah-mudahan nanti segera bergabung. Namun karena waktunya sudah masuk, kita awali dulu. Naftahu liqa'ana fi hadas sobah bi qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nastamir darsanal lughah al-arabiyah di level sani. Kita lanjutkan belajar bahasa Arab pada level yang kedua. Hari ini akan ada pembahasan sebenarnya bagiannya Ustadz Raqib, kalau nanti beliau sudah bisa masuk, yaitu tentang urutan dan angka ya, jumlah ya. Angka itu ada dua, yang pertama jumlah atau bilangan, yang kedua adalah urutan atau biasa disebut juga tartib. Untuk membedakannya bagaimana? Kita langsung ke dalam bahasa Indonesia dulu. Jadi dirasakan dulu bahasa Indonesianya, kemudian nanti bagaimana masuk ke dalam bahasa Arabnya. Ya, silahkan nanti yang namanya masih belum ketik Arab, mudah-mudahan semua sudah Android-nya sudah bisa Arab, di rename. Jadi ketika ada, sambil kita menunggu Ustadz Raqib ya, jumlah atau bilangan, kita ingat dengan pertanyaan kam, kata tanya kam, berapa. Sebenarnya dalam bahasa Arab, berapa bisa juga menggunakan ayu. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan kam. Kenapa demikian? Karena kita bisa langsung spesifik membedakan nanti antara kam dan ayu. Ayu juga bisa dipakai. Bahkan sebagian juga masih ada yang mengatakan kam itu juga bisa dipakai untuk berapa. Nah, nanti kita nggak tahu Ustadz Raqib mau yang seperti apa ya. Tapi yang jelas kalau saya lebih senang langsung dibedakan dua itu. Misalnya kita mau menanyakan jumlah atau bilangan berapa buku. Jadi bahasa Arabnya buku kita sudah tahu. Tinggal dimasukkan saja, kam ini akan menyebabkan nasab atau mansub atau fathah ya. Kalau dia tanpa alif lam berarti dia tanwin. Berarti buku kitabun akan menjadi kitaban. Ya. Sahih. Kam kitaban, berapa buku. Nah, tinggal kita mau masukkan tambahannya agar menjadi kalimat yang sempurna, jumlah mufidah. Kam kitaban laka, berapa buku yang kamu miliki? Nah, maka kalau kita langsung mau belajar menjawab, li kitabun wahid. Saya mempunyai sebuah buku. Li kitabani isnani. Saya mempunyai buku dua atau dua buah buku. Nah, itu yang bilangan yang kemarin diajarkan Ustadz Raqib. Terus belajar ini tantangannya apa? Sebenarnya bukan kendala, bukan hambatan ya, tapi kita rubah menjadi tantangan. Kalau perlu hadiah. Kenapa demikian? Maksudnya kita menambah berpikir. Ketika kita ketemu benda jamak, benda tidak berakal maksud saya, atau yang termasuk disebut nanti ada istilah taksir, bahkan kamusnya ini ada kalau mau dicari, yaitu kamus jamak taksir, artinya jamak yang tidak beraturan. Maka kita akan ketemu kitabun, kitabani, kutubun. Jadi kutub, jamaknya kitab itu adalah kutub, buku-buku ya. Nah itu alhamdulillah Ustadz Raqib sudah masuk, tapi audio sepertinya belum, nanti dilanjut beliau. Jadi
ketika mulai angka 3 sampai 10, maka kita menggunakan jamak tak berakal tadi, yaitu jamak taksir, yaitu kutub. Berarti angkanya ketika 3 sampai 10, maka berubah ke depan. Dan tidak menggunakan, dan mohon maaf, dan dia berubah menjadi mu'annas. Kalau bendanya muzakkar. Berarti menjadi salah satu kutubin atau salah satu kutub, atau orang sering kalau muhadasah salah sah kutub. Ya, salah sah kutub. Gitu ya. Nanti mohon sambil ada yang bantu atau Miss Isti untuk Ustadz Rokib, audionya sepertinya belum bisa masuk. Di chat aja untuk nanti kalau mau melanjutkan. Kemudian 4 juga sama, arba'atu kutub. 5 khamsatu kutub sampai 10 asyaratu kutub. Nah, kenapa kok kutubin? Itu karena memang angka ini menggunakan rumus atau aturan frase idofi atau mudhof ilaih, sehingga dia kasroh. Salah satu kutubin, khamsatu kutubin. Nah, itu yang jamak taksir, karena nanti kita akan jumpai itu. Nah, kemudian kamusnya yang di atas 100.000 insya Allah ada. Jadi ketika kita melihat kitab, maka nanti akan di situ ada tulisan jim itu jamak. Nah, itu nanti ada tulisan lagi kutub. Misalnya masjid, nanti jadi masajid. Nah, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita mendengar kolamun, pena menjadi aklam. Gitu, aklam, kolam. Kemudian juga misalnya kursi menjadi karosi. Meskipun jamak taksir atau tidak beraturan, sebenarnya kalau kita perhatikan ada yang berpola sama. Seperti masjid, masajid. Nah, kursi menjadi karosi, gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak usah terlalu fokus di jamak taksirnya. Ketika kita nanti belum ketemu atau belum mengerti, ya sudah, tabrak saja dulu. Salah satu kitab, sementara begitu, tapi nanti sambil dibenarkan, ketika dikoreksi, sudah tahu kutub, berarti kita ganti rubah menjadi salah satu kutubin. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, Ustadz Rokib sudah bisa, audionya tinggal diaktifkan. Nanti beliau yang melanjutkan, insya Allah kalau ada teman-teman di penjelasan Zoom ada yang belum jelas, itu jangan ditunda-tunda untuk bertanya dalam grup WA ya. Nanti boleh ditanyakan setelah Zoom selesai atau ketika waktunya tidak cukup untuk tanya jawab interaktif sama yang menyampaikan materi, saya ataupun Ustadz Rokib. Demikian, ila Ustadz Abdir Rokib, fal yatafaddal masykura. Fadhal Ustadz. Unmute. Ustadz Rokib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabahul khair. Kulluna jami'an. Sabahus surur. Alhamdulillah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah. Baiklah, saudara-saudara yang kucintai karena Allah. Pada pekan ini sanata'alam ani tartib. Kita akan belajar pada pekan ini tentang tartib. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu urutan. Kalau tertib. Urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, di sini dalam urutan ini sama halnya, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Seperti kelas. Nah, itu kan kelas 2. Nah, berarti kelas yang kedua. Berarti kan bukan yang dipakai bukan isnaninya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, cara merubahnya itu
harus ada alif. Nah, alif di tengah-tengah itu. Umpamanya kalau isnani menjadi asani. Kalau yang kedua wahidun menjadi al-awwalu. Nah, itu kalau muzakkar al-awwalu, al-asani, as-salis. Ada alifnya. Kalau di dalam bilangan wahidun, isnani, salasah. Nah, kalau di dalam tertib bedanya itu tadi. Al-awwalu, as-sani, as-salis. Begitu sampai seterusnya. Sampai 10. Ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Terus as-sabi, as-saminu. At-tasi'u, al-ashir. Nah, asyaratu menjadi al-ashir. Al-ashiru. Kalau yang muannasnya awal, al-awwal menjadi al-ula. Nah, kalau yang kedua untuk muannasnya as-saniyatu. Nah, jadi dia di sini ditambah dengan ta marbutah. As-saniyatu. Itu menentip yang Ustadz, unmute. mohon maaf tadi ada panggilan masuk. Jadi saya matikan tadi. Saya matikan panggilan. Nah, yang ketiga as-salisatu. Dia sama dengan yang muzakkarnya, cuman ada tambahannya ta marbutah. Sampai 3 sampai 10 seperti itu semuanya. Nah, di sini ada yang belum jelas atau ada mau bertanya? Halo? Lanjut dulu aja Ustadz. Lanjut. Langsung contoh Ustadz. Oh, langsung Misalnya contoh. kayak Contohnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Dalam Al-Quran. Oh, itu kalau 3 ayat, 2 ayat itu kan untuk bilangan. Kita bilangan dengan tertib itu agak beda. Kalau umpamanya saya membaca ayat ke-20, terus saya membaca 20 ayat atau saya membaca 3 ayat. Nah, kalau di dalam bilangannya saya bikin contoh, aqra'u salasa ayatin. Salasa ayatin. Aqra'u salasa ayatin. Kalau yang muzakkarnya qara'tu salasata ayatin. Qara'tu salasa ayatin. Itu kalau untuk muannas. Kalau untuk muzakkarnya qara'tu aqra'u khamsatu kutubin. Qara'tu atau aqra'u khamsatu kutubin. Saya membaca 5 buku. Nah, kalau dalam contoh yang lain, aqra'u khamsu risalatin. Atau juga bisa qara'tu khamsu rasaila. Nah, itu contohnya. Kalau untuk tertib, contohnya saya berdiri di kelas yang kedua. Ana akumu fil fasli ats-tsani. Atau contoh yang lain, saya duduk di kelas 3. Jalastu fil fasli ats-tsalis. Nah, kalau contoh yang lain lagi,
Saya berjalan menuju tingkat yang ketiga atau lantai ketiga. Amshi ila ta'ifati ila tabiqi ila tabiqati as-salisati. Atau juga bisa amshi ila tabiqi as-salisi. Nah, seperti itu contohnya. Di sini bisa dipahami? Sepertinya belum, Ustaz. Jadi belum. mohon dibantu contoh untuk benda yang sama. Misalnya tadi perbedaan antara jumlah atau bilangan sebuah ayat, dua buah ayat, tiga ayat dengan ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga. Maksudnya gitu, Ustaz. Kalau yang mau satu kelas, dua kelas, tiga kelas, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi paham itu dulu mungkin, Ustaz. Benda yang sama Baik. contoh. Saya bikin dari ayat. Ayatun wahidatun, itu satu ayat. Kalau isnatani ayatanisnatani, kalau dua. Kalau tiga, salasu ayatin. Kalau kelas, faslun wahidun, faslanisnani, salah satu fusulin. Nah, itu kalau untuk bilangan. Untuk bilangan. Kalau untuk tertib, berarti saya membaca ayat yang pertama. Akra'u al-ayah al-ula. Atau al-ayah al-ula. Al-ayah as-saniyah. Al-ayah as-salisah. Al-ayah ar-rabi'ah. Al-ayah al-khamisah. Al-ayah as-sadisah. Al-ayah as-sabi'ah. Itu kalau untuk tertib. Kalau untuk bilangan berarti ayatun wahidatun, ayatanisnatani, salasu ayatin, arba'u ayatin, khamsu ayatin, sittatu ayatin, sab'u ayatin, samanu ayatin, tis'u ayatin, asyru ayatin. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ustadz mau tanya Ustadz. Oh, boleh, silakan. Oh, tadi Ustadz bilang kutubin itu berasal dari kata kitab ya Ustadz maksudnya. Iya, betul. Kenapa jadi kutubin? Kenapa nggak kitabin? Karena dia jamak. Jamaknya tadi itu khamsu. Jadi kalau mufradnya itu kitabun, kitabun wahidun. Nah, itu kalau mufradnya atau tunggalnya. Kenapa kok saya baca kutubin? Karena jamak daripada kitabun itu adalah kutubin. Nah, kata Ustaz Mutakin tadi kan, jangan terfokus itu. Cuman ini kan kita sudah belajar. Nah, nanti kita praktekkan. Untuk jamak itu sendiri ada pola khusus nggak Ustaz? Ya, memang ada pola ada khususnya. Kadang A-in, kadang UU-in gitu. Maksudnya ada pola khusus atau rumus itu nggak Ustaz? Ada rumusnya. Ada jamak kan dia terbagi tiga yang dibilang sama ada jamak muzakkar salim, jamak muannatsis salim, ada jamak taksir. Nah, ini kita mulai menggali sedikit. Kalau jamak muzakkar salim itu biasanya tambahannya waw dengan nun. Contohnya muslimun menjadi muslimuna. Itu untuk jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannatsis salim biasanya itu setiap yang muannas seperti muslimatun, muslimatani menjadi muslimatun,
tambahannya di sini adalah ta ta'nis dengan aliful isnain. Nah, kalau untuk yang ketiga jamak taksir, ini bendanya benda tertentu, tapi ada kaidahnya. Nanti banyak lagi. Contohnya rojulun, rojulani, rijalun. Contoh lagi, kitabun, kitabani, kutubun. Nah, itu termasuk jamak taksir. Jadi benda-bendanya terkhusus. Memang perlu banyak baca lagi sebenarnya. Saya mau tanya, kalau misalnya contoh nih, Ya. sohnun misalnya, itu jamaknya jadi apa, Ustaz? Suhunin. Suhunun. Jadi tidak jauh dari kata aslinya tadi itu. Ya. Sohnun, sohnani, suhunun. Piring-piring jadinya kan. Ya, piring-piring suhunin. Jadi sambil jalan Ustaz, syukron. Sambil jalan saja. Ya, syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi Afwan, Ustaz. pertanyaan yang lain? Oh, silakan Pak. Ustaz. Jadi kalau saya ingat lagi, kalau di angka ini itu dia kaidahnya kalau di 1 sama 2 itu kan bendanya di depan ya Ustadz. Begitu Betul. 3 sampai 10 bendanya di belakang. Tapi nanti begitu belasan itu di belakang semua ya Ustadz. Tapi kalau di Betul. urutan ini semua bendanya harus di depan gitu ya Ustadz. Dari bilangan berapa? Yang urutan misalkan kelas 1 berarti kelas 10. Oh ya, bendanya di depan semua gitu. Iya, betul, betul. Untuk yang tertib kan, untuk yang urutan. Yang tertib itu berarti semua bendanya di depan gitu ya Ustadz makanya. Iya, betul. Ya. Ustadz, saya nggak paham. Saya nggak paham depan belakang itu apa. Kenapa 1, 2 harus di depan, terus 3 dan seterusnya harus di belakang, itu kenapa? Kalau itu sendiri Bu, itu sudah kaidah bahasa Arabnya. Kita kan kalau di bahasa Indonesia kan ada juga aturannya seperti subjek kapan, predikat kapan, keterangan kapan, kata hubung kapan, sama seperti itu. Jadi memang harus memahami kita rumusnya itu. Dan itu khusus 1 dan 2. Ya tadi ya kata Pak Habib tadi. Kenapa Bu? Yang 1, 2 tadi yang di depan, kalau 1 dan 2 itu di depan. Itu khusus 1, 2 itu. Iya. Oke. Ustadz mau nanya Ustadz. Oh, silakan Bu. Ustadz tadi kan yang untuk 1, 2, untuk yang angka bilangan itu, kalau 1 contohnya kolamun, 2 kolamani, 3 sampai 10 kan aklami, 11 dan seterusnya kolama. Itu sampai ribuan dan seterusnya kolama semua Ustadz. Iya. Dia kembali ke kembali ke awal mulanya. Karena kan kalau di dalam bahasa Arab itu kan benda jumlah hitungannya kan 100. Itu kan sudah mewakili daripada itu. Cuman kalau satuan dia tetap masih dihitung jamaknya. Berarti kita satu benda itu ada 4 pola ya Ustaz? Betul. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afan. Ada lagi yang bertanya? Atau kita langsung ke contoh, buat contoh masing-masing. Setiap orang membuat contoh. Kalau sudah paham semuanya. Silakan teman-teman membuat contoh saja untuk langsung perbandingan. 2 ya. Jadi karena sudah belajar dua-duanya, yang pertama tentang bilangan,
yang kedua tentang urutan. Cukup nomor 1 sampai 3 saja dulu, tapi bendanya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nanti Iya, dibantu. boleh. Silakan bergantian. Mulai dari Umu Friska boleh. Jadi membuat contoh 1, 2, 3 bilangan, kemudian urutan, biar kita bisa merasakan bedanya kedua itu. Karena untuk level 2 ini paling tidak sampai 10 kita sudah familiar. Kalau yang belasan sampai ribuan itu tambahan itu. Nanti kalau sudah paham betul. sampai 10, insya Allah tambahannya kita bisa mengerti. Tadi coba saya ulang lagi ya Ustadz. Misalnya saya membaca 5 ayat. Berarti qara'tu hamsa ayat. Ya, betul. Qara'tu hamsa ayat. Kalau saya membaca ayat kelima, qara'tu al ayat Pak, betul. Qara'tu. Betul. Kan qara'tu al ayat al-khamisah. Betul. Seperti itu. Oke. Ya, syukran. Afwan. Ustadz, jadi bendanya harus pakai al ya Ustadz ya? Ya, harus pakai benda. Tapi kalau mau tidak pakai alif lam juga boleh. Cuman yang mana yang kita ringan menurut kita saja. Boleh tidak. Qara'tu khamis al-ayah al-khamis. Ayah al-khamis juga bisa. Tapi yang lebih tepatnya itu pakai alif lam. Jadi ketahuan makrifah. Jadi ayat yang kelima yang dibaca. Nah, gitu. Mau coba Ustadz? Silakan. Ibu. Aqra'u surah Al-Baqarah al-ayah at-tasi'u. Al-ayah at-tasi'u ya Ustaz. At-tasi'ah. Karena dia menyesuaikan dengan apanya tadi? Bilangannya tadi. Muzakkar sama muzakkar, karena sesama muannas maka harus ngikut. Kalau di dalam apa itu ngikuti mubtada dan khobarnya yang sudah kita pelajari. Yang kedua Ustaz, Aqra'u tis'u ayah suratul Al-Baqarah. Aqra'u tis'u ayah surah Al-Baqarah. Aqra'u tis'a ayatal Baqarah. Aqra'u tis'a ayatil Baqarah. Saya membaca 9 ayat dari surat Al-Baqarah. Baik Ustaz. Afwan. Yang lain baru berdua. Pak Habib. Ustaz. Li ainani isnatani. Saya mempunyai 2 mata. Benar nggak Ustaz? Betul. Li rijlani isnatani. Saya mempunyai 2 kaki. Ya. Itu yang bilangan. Yang urutan lagi, Pak. Yang urutan li lupa ya. Saya beri gambaran dikit, Pak. Biasanya kalau untuk yang urutan itu dia tidak bisa digabungkan dengan
kepemilikan, domir Oh, siap. kepemilikan. Aqra'u al-kitabu at-talisu. Saya sedang membaca Alkitabu at-talisu. Saya sedang membaca 3 buah buku. Buku ketiga. Buku ketiga. Aqra'u al-kitaba as-salisa. Nah, kalau dimatikan saja akhirnya itu, Pak, kalau biar lebih selamat kan aqra'u al-kitab as-salis. Nah, itu lebih selamat kalau dalam pengucapannya. Tapi enggak apa-apa, sudah bagus. Yang Jadi lain lagi? Pakainya dia Coba, kitabah ya. Tunggu. Ya, Pak Bib. Tadi pakaiannya alkitabah ya, Ustaz, bukan alkitabu ya. Bukan, karena posisinya di situ sebagai objek maf'ulun bih kalau dalam. Jadi baris akhirnya harus fathah. Baris atas. Silakan Ibu. Iya, coba Ustaz. Li salasa asaya roti. Saya mempunyai 3 mobil. Nah, tunggu dulu, Bu. Li as-salasa. Li salasa asaya roti. Suaranya hilang ya? Ya, agak hilang sedikit. Nah, saya koreksi sedikit ya, Bu. Li salasa sayyaratin. Nah, jadi di sini ya dia tidak pakai alif lam sih. Li as-sayyarat, li salasa, karena dia di sini kan menggabungkan satu kata menjadi satu maksud. Jadi 3 mobil. Kan 3 dengan mobil. Nah, jadi dia digabungkan jadi fresh idofi jadinya. Li salasa sayyaratin. Nah, tanpa alif lam ya Ustadz untuk bendanya. Oh ya, betul. Baik. Karena kan mobilnya kan masih umum di situ. Kalau apa? Pokoknya 3 mobil. Terus yang urutan Ya. Akwat asaya roti as-salisa. Ulangi lagi, Bu. Akwat asaya roti as-salisa. Saya mengendarai mobil yang ketiga. Hilang suaranya. Apa saya ini kurang sinyal? Ini suaranya baik-baik saja kok. Di saya baik-baik saja. Oh, berarti yang saya berarti ya, Bu. Di sinyal lah, Pak, ada seperti ini. Ulangi lagi, Bu. Mohon maaf, Bu. Akwat asaya roti as-salisa. Saya mengendarai mobil yang ketiga. Arkabu As-sayyaroh as-salisa. as-salisa. Ya, bagus. Selanjutnya. Ataya, hadir. Ataya. Akhi Ataya, anta hadir? Hadir Ustaz. Tafadhal. Li Rabi baitun. Li Rabi Lanjutkan.
Unmute, Pak. Oh, enggak, di sini. Bukan Pak Atayanya. Oh. Li Arabiatu. Ulangi lagi. Ataya. Li Li. Maksud Indonesianya apa? saya Saya mempunyai memiliki 4 pena. 4 pena. Jadi kalau memiliki itu dia bukan pakai apa, tidak bisa digabungkan dengan tertib. Jadi cara membuatnya itu li arba'atu aklamin. Nah, saya memiliki 4 pena. Jadi dia bukan, kalau yang Ataya pakai tadi itu dia berbentuk urutan, tertib. Bisa diulangi lagi? Ya Ustaz. Li khamsun li khamsun bait. Li khamsatu 1 bait. buyutin. Ya. Nah. Yang tertib lagi yang urutan. Pak Adi, hadir Pak Adi? Ya, Sayyidi Adi, hadir? Ya, paham. Paham. Hadir Ustaz. Tafadhal bi i'ta'il fil al-misal. Ladaya sayyarati wahidatun. Ladaya. Saya memiliki 1 mobil. Ladaya sayyaratun wahidatun. Wahidatun. Baik, yang tertib lagi Pak, yang urutan. Tertib. Sebentar, Saya di mobil pertama. Coba Pak Adi. Mana Ustaz? Saya di mobil pertama. Saya di mobil yang pertama. Ana fi sayaroti satu al-wahid al-ula. Al-ula. Nah, ya, seperti itu, Pak. Ya, Ustaz. Bu Febri, sudah? Pak Febri belum, Pak Febri. Pak Febri. Untuk bilangan li khamsati karosi. Saya punya li khamsatun karosi. Tunggu, saya perbaiki dulu Pak. Ya. Li
khamsatu karosiyah. Nah, jamak daripada kursiyun itu karosiyah. Nah, li khamsatu karosiyah. Li khamsatu karosiyah. Seperti itu, Pak. Yang tertib lagi, Pak, yang urutan. Berarti akra'ul riwayah al-khamisah. Akra'u Ar-riwayah al-khamisah. Tayyib. Jayyid. Siapa lagi yang belum? Bu Intan Masita? Sudah Intan Masita? Sudah, Ustaz. Sudah. Hafal ini. Saya belum hafal ini. Pak Habib sudah. Saya coba, Ustadz. Oh, Ibu siapa? Ibu Intan. Oh, Intan. Ya. Haza sab'atu kutubin. Ini 7 buku. Akra'u al-kitabu sabi'u. Saya membaca buku ke-7. Baik, saya perbaiki Bu Intan. Tadi kan haza apa tadi, Bu? Haza sab'atu kutubin, sab'atul kutubin. Karena jumlahnya itu kata adalah dari muannas kan, sab'atu kutubin, maka harusnya pakai hazihi. Nah, gitu, Bu. Oh, jadi nggak ngikut bukunya tapi ngikut jumlahnya ya, Ustadz? Oh, ngikut jumlahnya, Bu. Oh. Sab'atu kutubin. Jadi hazihi sab'atul kutubin. Ya. Ikut jumlahnya jadinya. Nah, Ustadz. Yang nomor 2 tadi, yang untuk urutan? Akra'u al-kitabus sabi'u. Saat yang betulnya, yang lebih tepatnya akra'u al-kitaba as-sabi'a. Saya membaca buku yang ke-7. Jadi sama dengan Pak Habib tadi, kalau jumlah apanya sudah betul, cuman di sini hanya harokatnya saja, jadi sudah bagus. Kenapa jadi itu ya, Ustadz? Jadi fathah ya, kitabah. Karena tadi dia posisi buku di sini, 7 buku ini, ada buku yang ke-7 ini adalah objek. Jadi yang dikerjakan, maka baris kalau di dalam bahasa Arabnya atau dalam kaidah nahwu sorobnya itu, maka dia harus berbaris fathah, mansub, baris atas. Bisa diulang, Ustadz, yang tadi yang akra'u jadinya gimana? Akra'u al-kitaba as-sabi'a. Saya jadi fathah semua. Kalau dia sebagai subjek, dia benar ya, Ustadz? Berarti seperti ini. Haza al-kitabu as-sabi'u. Seperti itu, Bu. Haza, kalau posisinya objek kan, sebagai subjek. Haza al-kitabu as-sabi'u. Seperti itu. Ustadz. Syukron. Afwan. Ibu Eliana. Ya, Ustadz, hadir. Anzuru sab'a samawatin. Mantap, luar biasa. Saya melihat 7 langit. Huwa fis sama'is sabi'at. Dia berada di langit ke-7. Fis sama'is sabi'at. Fis sama'i as-sabi'i.
Oh, as-sabi'i ya, Ustaz. Ya. Fis sama'i as-sabi'i. Seperti itu. Ya, Dia syukran, ikut Ustaz. naat dan man'utnya. Itu na'tun Oh, yang kita belajar itu. Jadi ikut sabiat jadi sabi'i gitu ya, Dok? Betul. Baik-baik, Pak. Makasih, Pak Ustaz. Sama-sama, Afwan. Bu Friska sudah? Sudah Ustaz tadi. Oh, sudah. Berarti sudah semuanya ya, buat contoh. Ataya sudah. Oh, Bu. Yang tadi yang Ustadz memberikan penjelasan hazihi sama haza tidak bergantung kepada benda mu'annas muzakarnya itu bagaimana Ustaz? Oh gitu. Jadi kalau bendanya atau bilangannya itu memakai ta marbutoh, maka dia menggunakan, berarti dia mu'annas, maka yang digunakan hazihi. Contohnya hazihi khamsatu kutubin. Ini 5 buku. Kalau yang pakai haza berarti haza al-faslu haza faslun. Haza faslun. Seperti itu. Haza faslun. Wahidun. Ini kelas 1. Kelas 1. Haza al-faslu al-wahidu. Atau haza al-faslu al-awwalu. Kalau dia memakai ta marbutoh, maka yang digunakan itu adalah hazihi. Kalau dia tidak menggunakan ta marbutoh atau muzakkar, dia menggunakan haza, kata tunjuknya. Kata isyarahnya, isim isyarah. Ada lagi pertanyaan? Ustadz yang tadi melihat 7 langit tadi yang benarnya gimana ya Ustadz? Oh, berarti anzuru sab'u samawatin. Anzuru sab'a samawatin. Yang benarnya seperti itu. Anzuru sab'a samawatin. Saya melihat 7 langit. Samawatinnya enggak fathah ya Ustadz ya? Kan sebagai objek. Oh, gini. Ya, saya jelaskan lagi sini. Jadi kalau jamak muannatsis salim seperti samaun, samaani, samawani, samawat, dia kalau fathahnya itu, posisi majrurnya itu, ta marbutohnya berbaris di bawah. Itu kalau dalam kaidah nahwunya. Tidak di atas ta. Ini memang agak sudah mulai agak menjurus ke nahwu, tapi tidak apa-apa dari pengetahuan tambahan. Jadi kalau yang tidak fathah itu untuk pengecualiannya untuk benda-benda seperti apa ya Ustadz? Kalau dia jadi objek tapi dia tidak berubah jadi fathah. Pokoknya yang tidak ada ta ta'nisnya. Pokoknya yang bukan jamak muannatsis salim. Jamak muannatsis salim tadi seperti muslimatun, muslimatani, muslimatun. Nah, posisi dia kalau muslimatun ini kalau dia posisinya subjek, dia tetap pakai dhammah al-muslimatu. Kalau posisinya objek juga dia ada musanna atau 2, muslimatani. Nah, kalau dia jamak posisinya sebagai objek, maka ganti dari fathahnya itu tadi adalah tin tadi. Baris bawah itu fathahnya dalam kaidah nahwu sharafnya. Jadi ringkasnya setiap yang muannatsis salim ketika posisinya objek seperti itu.
mu'annas si salim itu yang seperti apa sih Ustadz? Masih bingung. Si Saya salim itu ulangi maksudnya lagi. apa? Jamak mu'annas salim untuk perempuan-perempuan. Nah, itu biasanya jamak mu'annas salim kalau dalam kaidah apa? Benda-benda yang memakai ta marbutoh. Kalau tunggalnya itu muslimatun. Nah, muslimah satu orang yang wanita muslimah, berarti dia muslimatun. Nah, kalau jamaknya banyak ya, muslimah, nah, berarti muslimatun. Itu kalau posisinya sebagai subjek atau masih rofa posisinya. Nah, kalau dia sebagai objek, maka ganti daripada bukan ta, muslimata bukan, tapi muslimatu. Kalau posisinya objek. Kalau posisinya subjek. Kalau objek berarti muslimati. Saya melihat 7 langit tadi. Anzuru sab'a samawatin. Nah, kenapa enggak ikut sab'a? Sab'a hanya sab'a saja yang berbaris fathah. Karena memang sudah kaidah nahu sorobnya seperti itu. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang lain? Kan Ustaz, kalau Fadal Pak Habib. Kalau yang urutan ini kemudian digabung dengan milik, boleh nggak Ustaz? Misal hadihi hadihi saya roti ats-tsalisah. Boleh nggak Ustaz? Ini mobil saya yang ketiga. Nah, itu boleh, tapi jangan susunannya itu bukan di pertama kepemilikannya itu Pak Habib. Jadi jadi bisa, tapi mungkin di belakangnya yang lebih tepat. Hazihi sayyarati as-sabi'u. Seperti itu. Hazihi sayyarati as-sabi'u. Li hazihi, gini cara menggabungnya seperti itu. Jadi kepemilikannya itu digabungkan dengan bendanya tadi. Mobil, ini mobil saya yang ketujuh. Hazihi sayyarati as-sabi'i. As-sabi'ati. Oh. Itu cara menggabungkannya. Jadi yang urutannya juga pakai ini ya, dikasrohkan juga ya Ustaz ya? Betul. Hazihi. Saya rotinya juga sama Ustaz, pakai kepemilikan satu, pakai ya-nya, pakai ya juga. Iya, kepemilikan itu yang dipakai. Hazihi sayyarati kalau yang itu tadi Pak Habib, mohon maaf, as-sabi'u-nya itu tadi bukan pakai kasroh, tapi pakai dhammah. Hazihi sayyarati as-sabi'u. As-sabi'u. Bukan as-sabi'atu, Ustaz. Ya, as-sabi'atu, salah. Karena apa? Betul sama Takin. As-sabi'atu. Karena mu'annas ya Ustaz ya? Karena mu'annas, betul. Oh, berarti artinya di kepemilikannya itu di bendanya ya Ustadz ya? Jadi, di bendanya kepemilikannya. Bendanya, terus urutannya tetap sesuai dengan kaidah gitu ya Ustadz? Sesuai, tetap dengan kaidah. Nah, Ummu Santi belum, Ummu Santi Palembang. Oh, Ummu Santi. Oh ya, mana Ummu Santi? Saya belum tahu, Ustadz. Belum terlalu hafal. Aina Ummu Santi? Tafadhali bi'ita'il misal. Waalaikumsalam. Ana fil atabik al-kami, saya ada di lantai 5. Ana fit tabiki
Fit-tabiki Al-Khamis. as-salisi. Nah, gitu. Ana Fi fi at-tabiki as-salisi. at-talisi. Saya berada di lantai ketiga. Yang ketiga. 5. Kalau 5 Oke, 5. Al-khamisi berarti, Bu. khamisi. Bukan ana fil atabik al-khamis. Khamisi. Kalau pengucapannya boleh ana fit-tabik al-khamis, boleh. Cuman kalau dalam penulisannya ana fit-tabiki al-khamisi. Ana fit tabik al-khamisi. Kalau Bisa dipahami, Bu? Hah? Bisa dipahami tadi? Belum, Ustaz. Belum. Jadi kalau menyusun untuk angka, untuk urutan, nah, Ibu kan menggunakan fi tadi. Maka dia ikut barisnya menjadi kasroh. Ana fit tabiki as-salisi. Nah, kalau dia tidak didahului oleh huruf jar, berarti at-tabiku al-khamisu. Berarti lantai kelima. Bisa juga kalau di lantai yang kelima berarti fi at-tabiki al-khamisi. Nah, seperti itu, Bu. Anak kalau sekolah ini ada 5 lantai, hadhihi al-madrasati al-madrasatu al-kham. Nah, bukan, dia seperti ini, Bu. Jadi kan bilangan lagi. Beda bilangan dengan urutan. Jadi hazihi al-madrasatu laha. Nah, 5 lantai tadi, Bu. 5 lantai apa 3 lantai? 5. Nah, berarti khamsu tabiqatin. Khamsu tabiqatin. Tabiqatin. Hadhihi al-madrasatu khamsu tabiqatin. Tabiqat, tabiqat. Hadhihi al-madrasatu khamsu laha dia memiliki laha kembali nah khamsu tabiqatin. Hadhihi al-madrasatu laha khamsu tabiqatin. Ya, Ustaz. Khamsu tabiqatin. Nanya, Ustaz. Tafadhal. Kalau lihat di Al-Baqarah 229 yang at-tolaqu marrotan, itu tolak kedua kali atau tolak 2 kali? Ini bilangan atau urutan? Bilangan, Pak. 2 kali. 2 kali ya. Kalau yang kedua, tolak yang kedua beda. Kenapa? Kalau tolak yang kedua sama tolak 2 kali, jadinya gimana, Ustaz? Oh, gitu. Berarti seperti ini. Tolaku marotan. Berarti kalau tolak yang ketiga berarti at-taliku as-saniyatu. As-sani. At-taliku as-sani. At-tolaku as-sani. At-tolaku as-sani. Itu kalau untuk urutan. Nah, Ustaz. Sedikit nambahkan, Pak. Silakan, Ustaz. Yang marrotani itu bukan ininya ya, bukan menjumlahkan atau bukan mengurutkan tolaknya, tapi marrohnya. Marrotun wahidatun. Marrotani, nadani,
salasu marotin. Jadi itu mengkaitkan dengan kalinya, bukan tolaknya tadi. Jadi marotun wahidah itu artinya sekali. Marrotanis natani artinya 2 kali. Kemudian salasu marrotin. Nah itu 3 kali. Jadi bukan membilangkan atau bukan menjumlahkan tolaknya, tapi kalinya. Nah itu nanti agak beda itu ya. Tapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Betul, yang dibahas di sini itu marrohnya kalau yang dikaitkan dengan ayat yang ditanyakan tadi. Nah nanti silahkan teman-teman semua membuat kalimat masing-masing. Yang penting ada contoh 1, 2, 3, sampai 5 minimal, baik untuk jumlah atau bilangan. Kemudian usahakan dengan kosakata yang sama dulu. Jadi 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 ayat misalnya. Kemudian ayat ke-1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya 10. Kalau sudah bisa membuat muzakkar dan mu'annas, nanti baru insya Allah bisa memahami untuk implementasi kalimat. Nah, kalau mau dicek di dalam Al-Quran sebenarnya juga ada beberapa. Tapi yang penting sesuai keinginan kita dulu. Kita pengen benda apa, kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran, nanti insya Allah dibantu untuk di islah atau dikoreksi, taftis. Silakan Ustadz Abdul Raqib, masih ada atau mau disimpulkan? Kalau kaitan dengan pertanyaan yang saya tangkap di sini teman-teman agak bingung ketika ada kata kerja ya. Kenapa kok tiba-tiba jadi pakkah? Nah itu kan memang kemarin belum dibahas, tapi sudah pernah disampaikan ya bahwa maf'ul atau objek. Kemudian yang kedua berkaitan dengan angka ketiga sampai ke 10. Itu kan menggunakan frase idofi. Jadi dia akan selalu kasroh kecuali jamak taksir. Nah, nanti exception itu seperti karosia ya atau masajida nanti juga akan ketemu. Misalnya 3 masjid itu salah satu masajida tulisannya. Tapi kalau dalam prakteknya nanti dimatikan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk koreksi tulisan boleh disampaikan di grup nanti dibantu. Kemudian juga memang harus dicoba dari pengucapan sekaligus tulisannya. Jadi biar sinkron motorik kita ya langsung bisa menyamakan antara yang kita maksud pengucapannya dengan tulisannya. Masalah nanti prakteknya huruf belakang dimatikan, insya Allah tidak ada masalah. Baik Ustaz, silahkan Ustaz, sudah boleh diakhiri. Oh baiklah, sudah selesai berarti Ustaz ya? Kelas, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, baiklah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat belajar bersama-sama. Asallahu an yanfa'ana li wa lana jami'an. Wa asa an nakuna min ahlil lughah wa min ahlil Qur'an insyaallah. Astaghfirukum min jami'il khatawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.